warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, senang kali saya bisa bersua dengan Anda di rumah yang pada kesempatan ini bisa menyaksikan video sederhana ini, maupun mungkin nanti sahabat semua yang akan bisa mendengar video sederhana ini nanti setelah live gitu. Oke, pada kesempatan ini saya tentu saja sangat berbahagia karena bisa menyapa Anda semua. Bagi saya, bisa menyapa Anda adalah salah satu bagian terkecil dari nikmat Allah yang sangat luar biasa tentu saja. Tapi walaupun bagian terkecil, bagi saya itu merupakan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Tidak semua orang bisa menyapa Anda dengan damai hari ini. Oke sahabat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja yang saya banggakan, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membersamai Anda untuk membahas sebuah buku yang bagi saya istimewa, karena memang karya ini adalah karya yang sangat luar biasa karena dilahirkan dari perjuangan yang juga luar biasa, yaitu sebuah buku yang mungkin sebagian orang sudah pernah membacanya dan terkenal dan atau mengenal buku ini, dan mungkin sebagian yang lain baru mengenal buku ini. Judulnya Merawat Mimpi Meraih Sukses. Nah, buku ini merupakan buku yang sudah diterbitkan pada 2018 lalu, tepatnya sekitar November begitu ya, Oktober November 2018 lalu. Buku ini merupakan salah satu ikhtiar saya untuk berbagi motivasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman, sekaligus untuk menebar inspirasi kepada sesama, terutama kalangan milenial itu saja yang beberapa waktu terakhir sudah sudah akrab dengan dunia digital, dengan dunianya tentu saja, di mana kita tahu bahwa perkembangan media sosial sekarang sangat luar biasa. Menjamurnya lebih dari sekedar jamur di musim hujan begitu. Semua bisa dikatakan semua sudah punya HP, semua bisa megang HP, dan semua juga punya akun media sosial masing-masing. Ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, ada yang punya WhatsApp, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan setiap orang juga bisa mengakses atau aktif di berbagai grup media sosial sesuai dengan kesenangannya, sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan hobi, dan sesuai dengan ya seleranya lah begitu kira-kira. Dan dalam kondisi demikian tentu saja kita membutuhkan semacam garisan-garisan tertentu, ya batasan-batas tertentu yang membuat kita bisa memanfaatkan media tidak serampangan, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat, bukan saja untuk diri kita tentu saja, tapi juga untuk orang lain yang menikmati karya kita misalnya, atau yang menikmati video atau tulisan-tulisan kita di media-media sosial. Oke sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kembali ke buku saya tadi. Nah, buku ini merupakan kumpulan tulisan saya yang pernah saya tulis semuanya di akun Facebook saya sejak beberapa tahun yang lalu, yang kemudian pernah juga di-share ke berbagai website, blog, kemudian beberapa media online yang memang beberapa tahun terakhir cukup tren ya, cukup mengapresiasi berbagai tulisan-tulisan yang ditulis oleh siapa saja, walaupun bukan ditulis oleh penulis seperti saya. Kan memang saya tidak merasa diri sebagai penulis, hanya saja saya belajar untuk berbagi melalui media tulisan begitu. Oke sahabat pemirsa, buku ini saya ulangi lagi merupakan antologi atau kumpulan tulisan saya yang pernah dimuat di Facebook. Bayangkan, dari status Facebook 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, menjadi 13 sampai 15 paragraf, dikumpulkan 2 hari mungkin satu tulisan, atau 3 hari satu tulisan, kemudian diganti lagi, dipanjangkan, diperbaiki, direvisi, dirubah, diberi penguatan-penguatan, diberi penyesuaian-penyesuaian, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kemudian dikumpulkan lagi dalam beberapa waktu, kumpulkanlah jadi satu buku gitu. Berita baiknya nih, buku ini pernah dibedah di beberapa kota. Contoh misalnya dulu, draftnya dulu pernah dibedah ketika awal-awal ya, sebelum dicetak 2018 lalu, sekitar 2016 kalau nggak salah. Kumpulan tulisannya ketika itu masih draft naskah ya, itu pernah dibedah di Kalimantan
Tengah Palangkaraya, di YIN Palangkaraya. Ketika itu banyak sekali yang hadir, dan itu dihadiri berbagai sivitas akademika ketika itu. Dan berikutnya pernah juga draftnya itu dibedah di Kuningan Jawa Barat. Nah, terus pernah juga dibedah di kampus Unsil, Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jawa Barat, dan beberapa kampus lain. Dan alhamdulillah buku ini juga sudah diminta begitu, dikirim ke beberapa daerah, beberapa kampus, beberapa komunitas-komunitas anak muda yang memang mungkin ya menurut mereka buku ini sangat layak mereka baca, karena memang bahasanya ringan, bahasa-bahasa kekinian, bahasa milenial, bahasa-bahasa remaja begitu, yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, saya tidak perlu menjelaskan menjelaskan satu persatu ya buku ini. Ini hanya sekedar pengantar saja. Nanti insya Allah dalam waktu-waktu berikutnya kita akan bahas satu persatu dari setiap judul pada buku ini. Jadi jumlah tulisan dalam buku ini ada 20 tulisan. Jadi ada 20 artikel lepas begitu, kemudian dikumpulkan menjadi berapa halaman ini? Menjadi 200 halaman, teman-teman. Ya, ringan kan? Jadi mungkin sebagian orang menganggap saya itu menulis buku. Enggak, saya itu menulis status Facebook, terus saya kumpulkan, dirapikan lagi dalam bentuk tulisan yang agak panjang, kemudian disatukan lagi menjadi satu buku gitu kira-kira. Jadi kalau Anda ingin menulis, sepertinya Anda bisa menggunakan pola semacam ini, pola mencicil dari status Facebook, track terus jadi satu artikel. Nah, artikel itu kemudian dikumpulkan lagi. Nah, itulah ini gitu. Nah, jadi sehingga kemudian, tapi walaupun begitu, walaupun tulisannya artikel begitu ya, masing-masing tema punya fokus, masing-masing judul maksud saya punya fokus, tapi insya Allah seluruh ketulisan yang ada dalam buku ini merupakan satu kesatuan yang kokoh, satu kesatuan yang utuh. Jadi ada percaya dengan takdir juara, yakin dan sukses, memiliki tujuan, dan seterusnya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain gitu. Poin saya sebetulnya sederhana saja, bahwa sebetulnya saat ini Anda sebagai apapun Anda sejatinya bisa punya karya tulis gitu kira-kira. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, maka kita sejatinya bisa menjadi orang yang punya karya tulis gitu. Punya buku. Orang kampung, tukang becak, satpam sekalipun bisa menulis buku gitu. Asal Anda punya HP, asal Anda bahkan nggak punya pun nggak apa-apa. Asal kita punya niat, tekad yang kuat, punya keberanian untuk memulai, terus belajar, berani publikasi, berani share ke teman-teman kita, berani berbagi, dan seterusnya. Insya Allah kita akan punya karya. Itu mungkin sebagai informasi awal. Ini pemantik sekedar pemantik untuk Anda saja, bahwa menulis itu sebetulnya mudah. Tentu saja agar kita terjangkau begitu, agar pikiran kita menjangkau apa yang kita tulis, tentu saja cara yang terbaik adalah menulis hal-hal yang sederhana, hal-hal yang inspiratif. Mungkin kalau misalnya masalah teori jelimet ya, masalah yang serius begitu, mungkin ditulis oleh para ahli lah, para pakar, ilmuwan, akademisi dan seterusnya. Tapi kalau kita yang sederhana ini, yang tulis hal-hal yang sekitar kita saja, hal-hal yang ya tentang motivasi diri, tentang semangat, tentang indahnya kehidupan, tentang hubungan baik dengan tetangga, tentang bagaimana meraih sebuah prestasi, tentang bagaimana membangun kesuksesan dengan modal yang sederhana, tentang bagaimana menempuh pendidikan mungkin dengan cara-cara yang halal walaupun dengan keterbatasan dalam berbagai hal, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi sekedar sebagai pemantik, mungkin ya saya perlu juga untuk membaca judul-judulnya, 20 tulisan yang ada dalam buku ini, buku Merawat Mimpi Meraih Sukses. Saya bacakan saja. 1. Percaya dengan takdir juara. 2. Yakin dan layak sukses. 3. Miliki dan tetapkan tujuan. 4. Bangun impian tertinggi. 5. Cinta impian seutuhnya. 6. Miliki 3 modal dasar. 7. Mulailah dari sekarang. 8. Berilmu itu perlu. 9. Miliki tim menuju sukses. 10. Jadilah sahabat terbaik. 11. Berani mengambil risiko. 12. Biasakan
berpikir positif. 13 belajarlah dari kehidupan. 14 yakini semuanya mungkin. 15 jangan takut gagal. 16 miliki teladan. 17 siap menjadi orang sukses. 18 sesekali harus gagal. 19 berdoalah dan miliki amal ajaib. 20 mari bersyukur. Jadi itu kumpulan tulisan dalam buku ini. Itu sekedar sebuah informasi. Untuk lebih jelasnya bagaimana isinya, insya Allah nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya, pada saat momentum berikutnya gitu kira-kira. Begitu mungkin untuk sementara hari ini, sekedar memantik saja. Dan berita baiknya buku ini bisa Anda dapatkan dengan cara menghubungi pusat informasi di nomor WhatsApp 085 797 644 300. Sekali lagi di nomor WhatsApp 085 797 644 300. Insya Allah bagi pemesan tinggal kirimkan nama lengkap, jumlah buku yang dipesan, dan alamat lengkapnya. Kirimkan nomor yang saya bacakan tadi, insya Allah bukunya segera dikirim. Pembayaran bisa dilakukan pasca buku sudah sampai ke tempat Anda. Jadi insya Allah tidak mendahului, tidak bayar dulu gitu, tapi bukunya sampai dulu baru bayar. Karena dalam banyak hal ternyata ketika ada yang punya pengalaman begitu, ada yang sudah transfer katanya tapi buku nggak sampai, padahal sudah dikirim juga. Ternyata alamat yang dikasih berbeda dengan alamat di mana dia tinggal, karena memang rumah dia beberapa kali pindah tempat gitu. Misalnya dalam waktu tidak begitu jauh dari di saat mengirimkan alamat, ternyata sebulan atau 2-3 minggu setelah itu pindah alamat. Ya wajar, bukunya nggak sampai ke dia, sampainya di alamat semula di mana yang toh alamatnya kan yang ngirimkan dia gitu, orang yang pemesan. Jadi bukan kita ngirimnya ke alamat yang tertulis begitu dengan kode posnya gitu. Oke, gitu mungkin info awal sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik, dan besok lusa dan terusnya menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Terus menggenjot semangat untuk selalu menjadi generasi yang terbaik, menjadi manusia hebat, menjadi manusia yang selalu menghadirkan nilai-nilai positif dan menyebarkan nilai-nilai produktif untuk banyak orang. Demikian saya Syamsuddin Kadir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.